Yo, what is up guys? Oke, jadi di video kali ini akhirnya gue bakal nganalisa sesuatu yang beda ya. Di sini gue bakal nganalisa semua major pair ya, kecuali Euro USD sama GBP USD karena udah ada serinya sendiri. Jadi semua major pair selain Euro USD dan GBP USD ditambah lagi dengan analisa di ini ya, gold ya. Jadi ini video bakalan lama sih. Ini nanti di deskripsi atau di komen bakal gua kasih ininya ya. Apa sih waktu-waktunya. Jadi kalau kalian pengen eh, cuman ngelihat USD JPY atau yang lainnya, ada waktunya. Ntar gua kasih tahu di menit keberapa. Oke. Nah, kita langsung mulai aja dari out USD, oke? Nah, di out USD ini kita lihat di weekly time frame dulu ya. Kita lihat di weekly time frame. Dari sini kita lihat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Terus higher high ini di break, higher low, higher high, higher low, di break lagi ke atas, terus ini di break lagi ke bawah. Nah, di sini kalau kalian notice ya, ada test dulu, baru nge-breakdown. Jadi lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Terus lower high yang terakhir yang dimana dia itu seharusnya menjadi protected high ya. Kalau kalian ngikutin gua, kalian pasti tahu uh, kurang lebih ya protected high dan low itu fungsinya apa. Nah, di sini dia di break ya, dia di break ke atas dan sekarang dari weekly time frame untuk gua pribadi dan analisa gua bullish. Oke. Okay? Jadi ini berfungsi sebagai weekly protected low. Oke. Okay? Kita tulis dulu weekly protected low. Nice. Kita turun ke daily time frame ya. Daily time frame kita juga ngebreak gitu. Gila, kita belum nge-retrace sama sekali cuy. Um, Menarik. Kalau secara kita mau ngebuy di weekly time frame ya, gue sendiri itu ada teknik ya untuk mencari point of interest atau supply atau demand secara gampang ya. Jadi kan karena gini nggak mungkin nih, maksudnya bukan nggak mungkin ya, probabilitasnya kurang nih. Kalau di weekly time frame kalian pakai daily time frame yang kecil banget ini atau sorry, demand zone di daily time frame yang kecil banget ini. Kan kayak apa ya? Probabilitasnya tuh ini kita hitung aja dari sini ke sana berapa ratus pips ini ya. Di weekly time frame kita lihat sebenarnya kita punya demand zone ya yang gede banget ini, tapi kan nggak mungkin juga kita pakai ini ya. Dan ini tuh weekly time frame. Jadi kalau kalian nyari konfirmasi di sini butuh waktu berapa jam gitu cuy. Jadi nggak gampang. Okay? Jadi untuk weekly point of interestnya gue bakal milih ini dan ini ya. Sorry. Ini. Oke. Okay? Ini adalah untuk weekly point of interestnya atau demand zone kita atau area di mana kita mencari konfirmasi untuk eksekusi trade kita. Oke. Okay? Dan untuk di daily time frame, gue lihat dia juga belum retrace sama sekali ya. Kecuali yang ini sih. Atau ini juga, ini enggak sih, gue nggak suka ini sih. Gue nggak suka nyebut ini sebagai struktur sih. Gue lebih suka yang ini ya, secara perspektif gue dan pemahaman gue dengan struktur, gue lebih suka yang bawah, yang ini ya, sebagai struktur. Oke, jadi gue bakal nandain ini sebagai
daily protected low. Nah, jadi untuk di daily dan weekly ya, misal nih, kalau harga nge-retrace ke sini, dan kalian dapat konfirmasi yang cukup, which means gua kasih tahu aja ya. Jadi nih kalau kalian harga turun ke sini terus ngebuat liquidity dan diambil terus nge-shift invalidasi ke atas ya. Nge-shift struktur ke atas, dia invalidasi, kita bakal punya lagi demand zone di sini ya. Kemungkinan besar. Terus di sini kita bisa enter gitu untuk expect continuation ke atas. Oke. Dan di sini juga berada di dalam overall weekly demand zone tadi ya. Jadi area sini lebih probable ya. Tapi kalian kalau dia ngebreak kalau dia ngebreak daily protected low ini, kalian juga jangan lupa kalian masih ada di dalam di demand zone ya di weekly time frame dan kalian masih punya area of interest di sini. Oke. Jadi itu untuk weekly dan daily time frame. Kita turun ke 4-hour time frame. Di 4-hour time frame kita lihat struktur yang recently aja. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan ini sebenarnya masuk masuk kategori untuk untuk gua menyebut ini sebagai struktur. Sorry, gua belibet ngomongnya. Ya. Tapi gue nggak suka banget ini karena kecil-kecil banget cuy. Tapi ya gue anggap itu sebagai struktur. Di pemahaman gue sebagai di dalam struktur juga ini masuk. Jadi oke, I will use this one as structure. Oke. Protected low dari 4-hour time frame ya. Dan kita di sini kita pakai ini aja deh yang mencakup semuanya karena ini tuh juga area kecil ya. Jadi kita di 4-hour time frame pakai point of interest yang ini, dimana kita bisa nge-expect buy ya, dimana kita bisa nge-expect buy dari sini. Oke. Tapi kalau protected low ini ketembus di 4-hour time frame ini, 4-hour structure, kalian jangan bingung ya. Kalian kan gini nih ngebreak ya, dia di break langsung tembus gitu aja, push gitu. Nah, kalian jangan bingung kalau ada di tengah-tengah sini, karena kalian masih bisa nge-expect sell kalau dia nge-reach ya, dia nge-tap atau nge-mitigasi supply zone yang baru. Oke, jadi kalian bisa nge-sell dari sini dengan konfirmasi ya, kalau harga belum nge-tap point of interest di daily time frame structure ya, yang berbasis daily time frame structure. Oke. Dan sebaliknya, kalau kalian lihat harga langsung meluncur ke bawah ya, langsung meluncur ke bawah gini, mungkin gini doang, dan supply kalian di sini nggak ketap, ya udah, kalian langsung cari konfirmasi buy di sini, gitu cuy. Sebenarnya ini agak subjektif sih, karena apa ya? Ya tergantung preference-nya orang masing-masing ya. Jadi ada juga yang apa sih? Dia tuh misal nih nge-break structure, terus dia nggak dapet tap untuk ke supply di supply zone yang atas ini, harga kan turun tuh. Nah terus ngebentuk lag lagi. Nah kalau kalau harga baru nge-tap atau mitigasi sedikit banget di point of interest-nya, mereka lebih mending jual lagi di sini ya, sampai 4-hour structure ini invalid baru dia bullish. Jadi tergantung preference-nya orang masing-masing sih sebenarnya. Cuman gue di sini ngejelasin apa yang gue biasanya lakuin. Jadi gitu. Oke.
Untuk 4 hour time frame gitu aja, kita turun ke 1 hour time frame. Oke. Oh, oke. 1 hour time frame kita di sini ada protected low ya. Protected low dari 1 hour time frame dimana kita udah mitigasi dan dia harga naik ke atas ya. Coba kita lihat di nih. Kalian lihat ya. Di sini tuh sebenarnya kita juga bisa entry udah. Kenapa? Liquidity diambil. Oke. Ini gue kasih apa ya? Kasih teknik dikit-dikit lah intinya ya. Liquidity diambil sama pergerakan harga ini ya. Di 1 minute time frame kita lihat kita belum nge-shift structure, kita nge-shift structure di sini ya. Nge-shift structure di situ invalidasi. Terus kita punya demand zone mungkin di 5 minute time frame. This one maybe, I don't know. Sebenarnya gue bisa entry ini udah gue ulangin berkali-kali ya. Ini gue bisa entry di situ, cuman tekniknya nggak bisa gue spill di YouTube ya. Di sini nggak bisa gue spill, cuy. Break structure ke atas 1 menit time frame mungkin. Aha, oke. Ada demand zone yang belum kemitigasi. Tak, stop loss di bawah situ. Kita ke tap nggak? Oke, kita ke tap. Biasanya gue nyari 1/4. 1/4 full mitigasi. Nah, kalau gue ambil trade itu ya, sayangnya jam segini tuh, ini kan udah jam berapa ini di Indonesia ini? Udah tidur gue. Tuh, lancar jaya cuy, naik. 1/4, full mitigasi 4%. Kalau kalian meresikokan 1% per trade. Ya. Jadi, kenapa malah gue ngebacot ya? Sorry. Jadi ini 1 hour protected low, di mana dia punya demand zone yang belum kemitigasi, terus dimitigasi, dan di lower time frame dia ngambil liquidity, terus nge-shift in market structure, ya, dia invalidasi, oke, di lower time frame, terus udah gitu, kita cari entry di demand zone, in this case ya. Kalau sebaliknya ya supply zone. Oke, dan 15 menit time frame kita juga belum apa-apa cuy. Oh, di 15 minute time frame sebenarnya kita udah bearish ya. Kenapa? Lower high, higher high, higher low, higher high. Jadi sini kayak gitu dikit ya. Jadi set turun naik ke atas. Dan low-nya terakhir adalah ini ya, dimana dia di break. Jadi untuk 15 minute time frame sebenarnya kita bisa nge-sell di sekitar sini ya, atau di sini juga. Dan ini sebagai 15 minute protected high. Tetapi karena kita tentunya mengikuti time frame yang lebih besar ya, gue nggak bakal tulis ini ya, kecuali kalau emang kalau emang let's say harga gini di 1 hour time frame, 1 hour protected low kita masih jauh banget di sini, dan di sini di 15 minute time frame dia udah invalidasi ya, baru kita nge-sell di sini. Karena kalau range-nya jauh banget dari point of interest kita, kemungkinan kita untuk mendapatkan trade sampai take profit kita ya itu lebih besar. Jadi misal let's say point of interest kita di sini dan kita dapat trade di sini, kita udah bisa full mitigasi. Tapi kalau di case tadi ya, dia kan di case si out USD 15 minute time frame ini dia kan invalidasinya kayak udah, bahkan udah di, gimana sih gambarnya? Apa gue bingung sendiri ya? Kan point of interest kita di sini nih. Dia invalidasi udah gini cuy. Udah di dalam point of interest 1 hour time frame kita. Jadi ya gue nggak bakal ngecatat ini sih. Nggak bakal nulis apapun di sini. Jadi gue rasa gitu aja ya. Di out USD kita bakal move to the next
pair, which is USD JPY. Oke. Wah, anjir udah 15 menit anjing, ini berjam-jam. Wah, gila. Mati gue sumpah. Kita ini berapa per anjing? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu pernya 15 menit. Oke, 1,5 jam gue bakal ngebahas ini ya. Anjing. Sorry, enggak. Enggak, gue have fun kok guys ini. Ya, have fun tapi ya agak sekarat juga sebenarnya. Tapi nggak apa, gue seneng. Sekalian, apa ya, mengasah skill gue untuk menganalisa segala market. Widih, siap. Oke, kita move to USD JPY. Kita lihat weekly time frame dulu. Kita lihat struktur seperti biasa. Di weekly time frame, wah ini higher high, higher low, sorry. Lower low, lower high, lower low, lower high gitu aja terus sampai ini di break. Pek, udah langsung naik ke atas tanpa retrace sama sekali dan higher high, higher low, higher high, oke? Enggak gitu sih. Di sini higher high terakhir, higher low terakhir, sorry. Higher high, ini nggak gua anggap sebagai struktur ya. Di sini higher low, terus di sini adalah low terakhir yang ngebreak high-nya ini ya. Liquidity dari si weekly time frame sebelumnya. Nah, terus kita ngebreak struktur ini cuy. Nah, kita ngebreak structure ini. Berarti kita bearish. Oke, di weekly time frame kita bearish. Tapi karena dia ngebreaknya kayak gini ya, gue nggak tahu sih. Kita lihat daily time frame dulu. Dia candlestick-nya kayak apa. Oke, interesting. Di daily time frame kita bearish terus bullish lagi. Oke. Sebenarnya di sini gue bingung, jujur aja. Di weekly time frame gue sebenarnya jarang ngecek sih. Jadi oh, oke. Oke. Jadi ini bisa gue simpulkan bahwa ini menurut gue ya adalah liquidity hunt ya untuk naik lagi ke atas. Kenapa gue beralasan seperti itu? Kalian lihat ini. Week tadi ya, week ini nih. Week, oke. Bukan weekly ya, tapi WICK ya. Ini dia itu kayak ngambil doang cuy. Dan nih, struktur dari daily time frame ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan ketika si week ini ngenembus low ini dan low ini ya, dia langsung nge-snap ke atas. Dia langsung balik ke atas. Dan dia nge-break high ini. Oke. Jadi menurut gue sih, gue bullish di daily time frame di USD JPY di sini. Dan kita nge-tap si demand zone dari daily time frame ya. Di sini bisa kita tulis dulu daily protected low. Di sini adalah daily liquidity. Oke. Kita turun ke 4-hour time frame. 4-hour time frame ini sebenarnya masih brengsek sih. Kalian lihat terakhir higher low terakhir, lower low lower high terakhir ya, masih di situ cuy. Dia bahkan jadi di 4-hour time frame ini masih bisa dibilang sebagai 4-hour protected high ya. Dan ini adalah 4-hour liquidity-nya. Oke. Salah cuy. Nah, kan gini. Karena kita ngikutin daily higher time frame ya. Kita skip dulu ini ya.
bukan skip sih, gue bakal bahas aja, oke? Bakal langsung bahas aja kenapa. Kenapa gue di pikiran gue tuh beranggapan seperti apa ya? Ini tuh useless, oke? Jadi first of all, kita sebenarnya masih bisa bearish di sini, ya. Karena dengan nih kalian lihat, dengan semua high di sini, high, ini diambil dan menurut gue ini bakal breakdown lagi ke bawah, entah untuk memitigasi sisa dari daily demand zone ini ya. Karena gue rasa itu yang bakal terjadi. Dia punya high yang banyak banget di sini dan ditahan oleh 4 hour protected high. Terus menurut gue ini dia baru aja diambil, terus dia mungkin ya dari perspektif gue dia bakal turun ke bawah untuk kemungkinan besar ngenembus low-nya ini ya. Karena di 4 hour time frame, di 4 hour time frame structure ya, low ini tuh sebagai liquidity, dilihat sebagai liquidity ya. Yang ngebreak low itu baru kita lihat untuk konfirmasi lagi di sini untuk buy apakah ada atau enggak. Kalau enggak ada dan dia ngebreak ke bawah gini, ya udah berarti kita bearish, overall bearish, oke? Jadi ini kita tulis aja deh. Jangan kita hapus berarti. Nah, gitu ya. Kalian lihat ini semua tuh liquidity semua cuy. Tuh liquidity dia diambil sama ini, terus dia ke bawah. Oke. Kita lihat 1 hour time frame aja. Ini apa sih, sumpah ini apa sih? Buset dah. Sorry guys. Oke, berarti itu udah ada struktur ditembus ya. Jadi kita lihat ini aja dulu. Nah, ada struktur, dia tembus ke bawah. Udah gitu aja sampai. Nah, oke. Jadi kita bearish juga di 1 hour time frame ya. Mengikuti 4 hour time frame yang kemungkinan besar bakal menembus liquidity 4 jam ini. Untuk kemungkinan besar memitigasi sisa dari demand zone yang ada di daily ya. Oke. Kita lihat coy. Kenapa struktur ini kecil sekali? Kayak apa ya? Kayak kucing gua udah baru lahir dia kecil. Oke. Udah, sorry. Kenapa gue ngejokes gitu ya, parah. Padahal gue nggak suka, apa ya, jarang ngejokes begitu cuy. Ini 1 hour, sorry, kita lanjutin aja langsung ya. Ini 1 hour protected high, kenapa? Karena dia adalah leg terakhir ya, yang nembus ke bawah, nembus struktur ke bawah, oke? Nembus struktur ini ke bawah, dia leg terakhir, oke? Dan di sini kita punya supply zone yang mini ya, punya supply zone yang mini di sini. Kenapa gue receh banget sih, bus? Oke, dimana kita bisa nge-expect sell dari situ, oke? Nah, kita bisa nge-expect sell dari situ dengan konfirmasi di lower time frame yang bisa kalian gunakan yang tadi gue sebutin di OutUSD ya. Yaitu adalah liquidity. Oke, abis ini gue minum dulu nih guys. Jadi liquidity dibuat, terus liquidity diambil, invalidasi, ya. Kita punya supply zone in this case karena kita ke bawah. Kita entry di situ, stop loss di atas. Wih, oke. Itu ekspektasi kita ya. Dimana itu juga sering kali gagal. Enggak. Ya karena gini, maksudnya nggak ada strategi yang 100% cuy, walaupun lu ngikutin institusi ya. Aduh, sorry, kenapa gue ngejokes mulu sih? Brengsek. Oke, kita turun di 15 minute time frame, kita punya high ini ya, yang ngebreak structure ke bawah nih. Ya, dimana kita bisa nge-expect sell dari kemungkinan suatu supply zone di sini. Gue nggak bakal ngeliatin lagi di lower time frame deh. Ini bisa tuh
Udah hampir setengah jam tai. Oke. Jadi ini adalah 15 minute protected high. Oke. Dimana kita mungkin kalian bisa nemuin suatu supply zone di sini untuk nge-sell off ke bawah just in case dia nggak mau nge-tap 1 hour supply zone kita ya, yang ada di yang menyokong si bukan salah kebalikannya. Supply zone yang disokong oleh si 1 hour time frame structure. Nah, itu maksud gue. Sorry. Gue udah lola ini guys. Buset. Ya. Jadi kalian bisa nge-expect sell dari sini, suatu demand zone di sini mungkin. Itu juga valid. Ya. Tetapi kalau ini di break ya, protected high dari si 15 minute time frame ini di break ya, kita bisa nge-expect buy selama harga belum nge-tap ini. Oke. Karena ekspektasi kita adalah nge-sell dari 1 hour protected high. Oke. Jadi nih, dia nge-break gini. Dia di sini otomatis ada ini ya, let's say biar gampang. Kan dia turun gini terus gini. Nah, ini otomatis jadi 15 minute protected low kita dong. Nah, dan di sini kemungkinan besar ada demand zone di mana kita bisa nge-buy ya untuk meraih si supply zone yang disokong oleh 1 hour time frame structure ini untuk kita nge-sell lagi. Untuk apa? Untuk kemungkinan besar kita ngenembus si 4 hour time frame liquidity ini dan kita nunggu konfirmasi lagi untuk bullish dan naik ke atas. Oke. Itu overall-nya ya. Jadi itu yang kita ekspektasikan di USD JPY ini. Oke. Gua bakal istirahat dulu, gua minum dulu. Gua ya. Oke, pokoknya gua lanjutin bentar lagi deh. Yo, I'm back. I am back, brother. Oke, USD JPY udah kelar. Kita move on ke USD CAD. Ini apa sih? Ya ampun. Gue berharap itu sama-sama USD CAD gitu. Jadi cepet kelar. Ternyata USD CHF anjing. Oke. Kita lihat weekly time frame di USD CAD ya. Cuman kita lihat ininya doang aja, struktur doang aja. Menarik. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Lower high terakhir di break ya dengan ini. Oke. Terus dia ngebuat leg baru, terus nge-break struktur lagi ke atas. Yang berarti ini adalah weekly protected low kita. Ya, kita tulis dulu. Weekly protected low dan ini adalah weekly liquidity kita. Weekly liquidity. Oke. Dan sekarang kita lagi ngetap demand zone ya, suatu demand zone di weekly time frame. Kita lihat di daily time frame dulu. Iya, kita masih bullish. Karena low dari si daily time frame adalah ini juga ya. Taruh sini deh. Daily protected low. Oke. Dan atas itu adalah masih daily liquidity ya. Weekly sama daily liquidity. Oke. Kita turun ke 4 time frame. Ini ya, kalau kalian in case bingung mana demand zone-nya, di weekly time frame sebenarnya itu adalah overall demand zone. Oke. Tuh, demand zone. Dimana kita bisa nge-expect buy dari situ, tapi kita nunggu konfirmasi dulu, kita lihat dulu di 4 hour time frame kayak gimana. 4 hour time frame last high-nya
ya. Seperti biasa, aduh, pencet. Lower low, lower high, kecil banget. Lower low, oke. Dimana ini adalah for our protected high kita, dimana kita bisa expect sell dari situ, atau ketika protected high ini ketembus, kita bisa nge-shift jadi overall bullish, oke. Karena kita ada di weekly time frame, daily time frame kita bullish. Kita tulis dulu, oke. Dan sebenarnya itu dimension udah kemitigasi ya. Ya, gitu doang yang iya. Apakah ada yang belum kemitigasi? Halo. Gue rasa nggak ada deh. Nih ya. Pokoknya kalau kalian mau nge-sell di situ, kalian harus mencari area yang lebih tinggi dari ini, ya. Harus lebih tinggi dari itu. Jadi kemungkinan supply zone-nya sekitar di situ sampai ke week ini. Nih, kecil banget. Gua pribadi ya, nih, aduh, supply. Nah, dan ini adalah 4 hour ini kita kan ya, liquidity. Nah, ini cuy. Dimana kita bisa nge-expect sell sampai sini. Tapi menurut gue karena kita ada di demand zone yang disokong oleh daily dan weekly structure, gue rasa ini bakal ketembus deh. Tapi nggak tahu juga ya. Mungkin aja bisa dia gini terus turun lagi ke bawah. Kita nggak ada yang tahu. Itu cuman perspektif aja ya. Cuman apa ya? Ekspektasi aja ya. Jadi kalau terjadi begini, ya kita nge-expect buy dari suatu demand zone yang baru untuk lanjut ke atas karena kita overall bullish di daily time frame dan weekly time frame. Dan kalau emang dia nge-break structure ke bawah lagi, ya, break structure ke bawah lagi, kalian harus notice bahwa kita bahwa weekly low kita itu masih di sini, ya. Jadi bisa aja dia mitigasi something demand zone di sini, ya, kemungkinan untuk naik ke atas lagi. Kecuali kita bisa bener-bener full bearish dari weekly time frame kalau low-nya si weekly protected low ini ketembus, oke? Jadi gitu guys. Jadi di antara kita bisa nge-expect sell dari situ, dan kalau ini ketembus, kita bisa nge-expect buy dari demand zone yang baru kebentuk berdasarkan 4 hour protected low yang baru dibentuk di sini. Ya, kan gitu. Kita lihat 1 hour time frame juga. 1 hour time frame juga sama cuy. 1 hour high di situ tapi. Hmm. Interesting. Di sini keynya lagi. Kita sama punya jadi keynya. Oke. Gue kayaknya udah tolol banget nih. Sorry ya guys. Di sini kita punya, aduh, mana sih? Nah, kita punya 1 hour protected high ya. Kita punya 1 hour protected high dan kita di sini mungkin punya supply zone yang belum ketap ya. Udah kemitigasi. 5 minute time frame. Udah kemitigasi. Oke, gampangnya gini deh. Ya, gampangnya gini. Kita bisa nge-sell dari area di antara sini sampai protected high di atas. Ini fakta loh ya, ini apa ya, maksudnya ini teknik yang supply zone yang gue gambar kayak gini, ini tuh gue pakai in real life ya. Jadi jangan kalian pikir gue ngasal gitu ya. Walaupun gue kayaknya cengengesan gini, ini suatu teknik yang gue pakai secara pribadi juga. Jadi kalian jangan curiga nih, seriusan. Ya, karena kan gue udah bilang nih,
suatu demand zone atau supply zone ya, atau point of interest itu bisa dimitigasi berkali-kali selama dia nih, untuk rules gue, selama dia belum ngebreak liquidity ya. Nih, let's say gini. Nih, ini kan gini ya. Set gini. Ini protected high kita, ini liquidity kita. Ya. Harga kan gini nih. Dia udah mitigasi point of interest kita di sini. Let's say dari atas protected high itu sampai sini ya, adalah point of interest kita, supply zone kita. Dia udah mitigasi. Tapi dia udah turun gini, tapi dia belum menembus si liquidity ini ya. Nah, jadi menurut gua secara pribadi dengan menggunakan dengan menggunakan si point of interest ini, gua masih bisa bilang point of interest ini masih valid selama gua mencari konfirmasi di lower time frame di mana dia harus lebih tinggi dari harga yang ini ya. Karena kalau dia punya alasan untuk naik ke atas ya, secara otomatis dia harus memitigasi order yang lebih tinggi dari ini kan, si institusi ini. Nah, jadi gitu. Harus lebih tinggi dari ini, dan kalau di sini ada konfirmasi, invalidasi, gue masuk. Gitu guys. Ya, jadi walaupun gue ini agak tolol sama cengengesan, jangan ini ya, jangan kira gue ngasal ya analisanya ya. Oke. Jadi gue rasa gitu aja untuk si USD CAD ini. Karena di 15 minute time frame kita juga stuck nih. Oh, sebenarnya kita nggak stuck. Ya. Lower low, lower high, lower low. High kita di break. Ya. High kita di break sama ini. Makanya kita ada reaksi dari suatu demand zone di sini untuk naik ke atas kemungkinan untuk ngetap lebih jauh si supply zone yang disokong oleh si 1 hour time frame structure, atau bahkan ngetap yang ini. Oke. Nah, jadi untuk kesimpulannya bisa kita ngesel dari sini atau sini, dan kalau kedua ini ke break, ya udah, kita berarti overall bullish karena dari weekly time frame sama daily time frame kita bullish udahan ya, dimana kita bisa nge-expect buy dari suatu zone di sini, demand zone di sini. Kita tunggu konfirmasi untuk lanjut ke atas. Nah, USD CAD gitu aja sih. Yang 15 minute time frame nggak perlu gue tanda-tandain karena ini udah rame banget menurut gue. Jadi oke. Next, USD CHF. Damn bro, 40 minutes. Ini gue kepikirannya padahal cuman apa ya, nggak sampai 1 jam udah kelar semua lah. Kayaknya ini nggak semudah itu Ferguson ya. Aduh. Oke, kita have fun aja ya. Makanya gue cengengesan gini biar gue nggak stres cuy. Oke, kita bahas santai aja udah. USD CHF weekly time frame. Bisa kalian lihat invalidasi ke atas. Boop, easy invalidation. Oke, ke atas. Oke, ini kita hapus aja biar nggak menu-menuin. Validasi ke atas, kita ngetap apa? Demand zone ini. Ya. Sah. Kenapa ya gue cengesan mulu, buset. Maaf ya guys. Jadi ini adalah daily, kok daily sih? Weekly protected low kita. Oke, weekly protected low. Ya, dan ini adalah weekly liquidity kita. Oke, gue mulai serius nih. Biar cepet kelar juga soalnya. Oke. Jadi USD CHF gue bullish. Kenapa? Dia invalidasi ya. Nge-break structure ke atas. Oke. Oh shit, man. Never mind guys, never mind. Ini adalah struktur baru cuy, dimana dia di break ke bawah. Oke, gue salah. Sorry, gue nggak lihat tadi.
maaf, kalian lihat nih struktur ini ya. Ini menurut gua adalah struktur. Oke. Jadi kita malah bearish di sini, oke. Dimana ini adalah weekly protected high ya, dan di sini adalah weekly liquidity. Oke, aduh. Oke. Kita lihat monthly deh. Jarang-jarang, aduh gila. Gue tadi sebenarnya lihat monthly time frame cuman buat lihat area of interest, cuman area atau point of interest atau supply zone kita. Cuman ya kita pakai ini aja dulu. Oke, kita pakai supply zone itu. Kita lihat turun lagi di time frame. Di time frame kita, oh kita bullish. Kenapa? Lower low, lower high di sini udah di break. Terus dia lower high, lower low, dia ngebreak lagi ke atas. Dia ngebreak lagi ke atas. Nah, dimana kita bisa expect buy di suatu area di dimension sini. Wow, ini apa guys? Wow, apakah ini liquidity? Jadi gue rasa ini bakal ditembus gini deh sebelum naik. Karena di sini ada liquidity yang banyak banget. Ya, kita coba lihat dulu. Kita tandain dulu aja deh. Ini adalah daily protected low kita. Dan ini adalah daily liquidity kita. Nice. Oke. Dan di sini apakah di weekly time frame ada suatu dimension? Oh, enggak. Kita pakai ini aja deh. Ini dimension sih. Emang ini dimension sih. Walaupun bukan candle bearish, kalian masih bisa nganggap itu dimension. Kenapa? Ntar aja gue jelasin ya. Di video selanjutnya gue malas banget. Gue udah capek cuy. Oke. Ya. Valid sih itu. Oke, nice. Dan ini ya, di kemungkinan besar di sini juga ada dimension lagi. Jadi ketika point of interest kalian yang ini ditembus, kalian jangan kaget. Kalian masih bisa menggunakan dimension yang ini di 4 time frame ini. Ya. Seperti yang gua bahas barusan itu. Walaupun udah dimitigasi, bukan berarti dia nggak bisa mitigasi lagi. Okay? Kita turun ke 4 hour time frame. Di 4 hour time frame kita bearish, bullish, bearish, bullish, bearish. Oke, kita masih bearish. Kenapa ya? Gue malah ngomong sendiri lagi, gak gue jelasin. Sorry. Kebiasaan analisa sendiri, boy. Lower low, lower high, ya kan gitu. Terus ini di break ke atas, terus kita nge-breakdown lagi ke bawah. Oke? Dan kita masih stuck di dalam range ini. Oke? For our protected high. Dan ini adalah make sense banget. Make sense banget cuy. Gue suka nih make sense ini. Aduh, salah. Liquidity. Make sense kenapa? Karena kita udah ngincer untuk ngemitigasi atau ngetap area demand zone kita untuk bullish ya di daily time frame. Dan di sini tuh gue tadi bilang di sini banyak banget liquidity dan ternyata kita di 4 hour time frame kita bearish ya. Which means masuk akal banget kita bearish untuk ngambil semua liquidity ini untuk memitigasi demand zone ini untuk naik ke atas. Ya nggak? Masuk banget nggak? Oke, tapi itu semua nggak ada artinya kalau nggak ada konfirmasi guys. Jadi jangan FOMO. Ya, inget jangan FOMO. Harus ada konfirmasi di lower time frame. Oke. Kita turun ke 1 hour time frame. Kita udah mitigasi itu ya. Dan kita udah invalidasi ini.
di 1 hour time frame. Invalidasi gimana bang? Di sini dia ada struktur higher high, higher low, higher high. Protected low-nya di break. Oke, kita udah bearish. Ya kan gitu. Oke, kita mark dulu ya, kita tandain dulu. Di sini kita punya anjing kecil. Nggak bercanda. Di sini kita punya 1 hour protected high dan di sini kita punya liquidity. Di 1 hour time frame. Liquidity dan kita kemungkinan besar punya satu. Ini apa sih? Oh, news kemarin ya. News kemarin. Nah, kemungkinan kita bisa nge-sell juga di sini. Sekitar sini. Ya, sampai sini. Yang gue bilang tadi, ingat ya. Wah bang itu bukan supply zone, ya sebenarnya serah gue lah. Orang gue pakai ini masih bisa dapat hasil. Oke, jadi kita bisa nge-sell dari area situ ya. Kita bisa nge-sell dari area situ untuk apa? Untuk nembus liquidity ini dan mengekspektasi bisa sampai nembus liquidity ini dan kita nge-tap demand zone yang disokong oleh daily time frame structure kita untuk naik ke atas. Oke. Nah, kalau ini di break ya. Kalau ini di break, kalian seperti biasa cuy. Kalau ini di break, kita bisa look for buys sampai di kemungkinan besar dia mau ngemitigasi sesuatu yang ada di 4 hour structure ini untuk ke bawah lagi. Dan kalau ini di break lagi ke atas, barulah oke, kita bullish. Karena 4 hour time frame itu kita mungkin bakal, kalau 4 hour protected high, ngomong gue kecepatan banget nih. Kalau kita nembus 4 hour protected high kita ini ya, kita bisa bullish, bullish, bullish sampai dia bearish lagi. Dan ketika dia bearish, kita baru bisa nge-expect bearish lagi dan kemungkinan untuk memitigasi ini. Ya, gitu cuy. Oke, jadi gue rasa itu aja untuk USD CHF. Kita lanjut ke NZD USD. Oke, tenggorokan gue masih sehat? Masih, oke, nice. Kita lihat weekly time frame di NZD USD, kita kita bullish cuy. Gua kira kita bearish karena dia ngebreak begini terus dia begini lagi. Ternyata di sini ada struktur ngebreak structure ke bawah, terus kita invalidasi ke atas. Nih, tuh. High-nya itu dia di break. Berarti kita bullish. Nice. Oke. Ya ampun, ini apa sih? Guys, ini sumpah ini. Oke, gue bahas aja deh. Sebenarnya gue nggak mau bahas karena ini bakalan long term banget ya, karena jarak dari harga sekarang sama point of interest kita itu jauh banget ya. Tapi seperti biasa aja, ini daily protected low ya, kita tulis dulu daily protected low, dan di sini adalah liquidity kita di mana dia belum retrace sama sekali ya. Daily liquidity. Jadi gini, satu, dia bisa begini, bahkan nggak nyentuh point of interest kita, demand zone kita, oke? Dan kalau dia melakukan ini, seperti biasa, kita punya daily protected low baru, dan kita punya point of interest baru, atau demand zone kita, dimana kita bisa look for buys, oke? Dan kalau dia emang turun terus, ya, turun terus ke demand zone ini, ya, kita bisa nge-expect buy dari sini. Ya, mungkin dia gini, terus kita bisa nge-expect buy. Kita bisa nge-expect buy dari situ, oke? Dan ini gue kasih tips ya, karena ini daily time frame ya, which is very very high in
in terms of time frame menurut gua ya. Ketika dia begini, kemungkinan besar di time frame kecil dia udah nge-shift. Let's say time frame 1 jam. Dia udah nge-shift bearish. Jadi kita bisa nge-sell di area supply. Kita bisa nge-sell di area supply sampai kita di sini. Sampai si 1 hour time frame itu si strukturnya invalidasi, baru kita bisa expect overall buy karena kita dari daily time frame bullish gitu. Oke, pencet lagi. Oke, kita turun ke 4 hour time frame. Ini 4 hour time frame sebenarnya ini struktur sih. Jadi last structure di 4 hour time frame ya adalah ini. Menurut mata gue. Oke. 4 hour protected low dan masih sama liquidity-nya sama seperti si daily karena dia belum nge-retrace juga, belum ngebuat struktur baru juga. Ya. Dan kita punya demand zone ini ya. Udah gue nggak usah jelasin lagi kenapa, gue udah jelasin bolak-balik tadi. Kita bisa kita nah gitu. Kita bisa nge-expect buy dari si demand zone ini. Nah, ini yang tadi gue bilang ketika lu di daily time frame gini ya. Kan gini ya. Aduh. Kan lu kita nge-expect begini kan, kita nge-expect begitu. Nah, tapi ketika ini let's say ini adalah daily time frame dan ini adalah 4 hour time frame. Ya. Di sini 4 hour time frame punya lag, dia begini. Terus ketika ini nge-break structure ke bawah, dia invalidasi ke bawah, kita bisa nge-sell di supply zone ini dan point of interest atau demand zone kita di daily time frame itu masih jauh banget. Jadi bisa nge-sell di sini, kita bisa nge-sell lagi di sini, di supply zone yang baru, sampai kita nge-tap di point of interest di daily time frame kita. Gitu cuy. Nah, dan di sini ketika kalian punya konfirmasi di sini, ya udah kita buy. Kita buy aja. Oke. Udah loss buy pokoknya. Kalau ada konfirmasi ya. Kalau nggak ada ya udah. Nah, kalau ini di break, nah baru kita bisa expect sell dari supply zone sini, dan seterusnya. Market itu fraktal guys, oke? Jangan lupa. Fraktal itu adalah kejadian yang diulang terus-menerus, yoi. Dan di sini kita punya di 1 hour time frame, kita turun ke 1 hour time frame ya, by the way. Di 1 hour time frame, kita punya 1 hour protected low, ya, dengan liquidity yang sama, ya. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. That's why, oke? Dan di sini kita punya demand zone di mana kita bisa nge-expect buy, ya. Nah, di sini ada demand zone di mana kita bisa nge-expect buy kalau ada konfirmasi di lower time frame. Nah, dan lagi itu masih berlaku yang barusan gue jelasin. Ketika ini di break dan masih belum menyentuh point of interest di 4 hour time frame kita bisa nge-expect sell dari supply zone baru yang terbentuk berdasarkan struktur 1 hour time frame. Nah, itu sampai kita ke hit. Dan kalau emang ternyata kita gini lagi, ya udah kita sell terus sampai daily time frame atau sampai struktur ini tuh nge-shift lagi ke atas. Itu guys. Oke. Jadi kita bisa nge-expect buy di sini atau yang gue jelasin tadi. Kita turun ke 15 minute time frame. Yap, nggak ada apa-apa. Sebenarnya ini sih kita bisa nge-expect buy dari sini, ya. Tapi karena ini juga ada di dalam dari si 1 hour demand zone yang baru kita mark ini ya. Jadi kita ngikutin 1 hour time frame aja. Oke, NZD USD kita kelar, ya. Jadi kita bisa nge-expect buy dari sini atau yang tadi gue jelasin
Dan sama lagi untuk ini, kita bisa nge-buy di sini, atau yang tadi gue jelasin, kita bisa nge-sell terus. Oke. Di XAUUSD, oke, finally dude. Finally the last fucking pair, oke. Ya, semangat bos, semangat. Tenggorokan gue udah kering. Ya, udah kering ini. Oke, kita lihat weekly time frame di gold. Anjing, ini apa, cok? Interesting. Gold ini sangat 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 tai ya. Enggak bercanda. Bercanda. Kita bearish. Habis itu kita bullish, habis itu kita bearish. Oke. Sebenarnya weekly time frame kita bearish, ya. Tapi dengan nih kalian lihat aja nih weeknya ini kayak gini. Jadi gue gak bakal ngelihat weekly time frame dulu. Yang gue ingat-ingat bakalan adalah cuman ini, cuman weeknya ini. Kita lihat di daily time frame apakah oke. Di daily time frame ya, kita udah deket banget sama daily. Oh, malah udah ketembus. Oke. Ternyata kita udah nge-shift bullish ya. Jadi bisa gue simpulkan bahwa ini tuh cuman liquidity hunt ya, atau liquidity grab. Mungkin dari nggak tahu ya, dari low ini, dan low ini ya. Karena buktinya adalah dia langsung nge-snap ke atas ya. Dan dia nge-break daily protected high di sini. Kenapa ini adalah daily protected high? Sama alasannya seperti biasa, karena dia adalah leg terakhir, Dia adalah leg terakhir sebelum nge-break structure ke bawah. Oke. Dan di daily time frame kita punya demand zone yang sangat besar ini ya. Ternyata tenggorokan gue udah mulai kering ini. Very nice. Gue habis ini minum yang banyak deh. Oke. Kita punya demand zone ini di daily time frame, dan kita tandain dulu bahwa ini adalah daily protected low ya. Tulis dulu daily protected low. Very nice. Oke, dan ini adalah daily liquidity. Oh, kita udah enggak. Oh ya, kita udah nge-break itu cuy. Kenapa gue pakai ini ya? Waduh, gue tol banget guys. Sorry. Yang benar adalah gini. Kenapa? Karena dia adalah leg terakhir yang nge-break structure ke atas, ya kan? Dia yang leg ini yang bertanggung jawab untuk dia nge-break high ini. Kan gitu. Sorry banget. Nah, jadi kita punya demand zone ini, dan kita punya daily protected low ini. Oke. Kita turun ke, kita tandain dulu liquidity-nya di mana, walaupun deket banget. Liquidity, ini semoga aja, oke. Tas 1, 2, 3, oke, bekerja. Ini sumpah kalau nggak nge-record nih gue mampus gue sumpah. Oke, kita lanjutin, kita turun ke 4 hour time frame. 4 hour time frame masih sama, kurang lebih lag-nya ada di dalam sini, which means kita juga nggak perlu repot-repot untuk nandain, karena kalau dia di break di sini pun ya, kalau dia di break low-nya ini, kita juga udah ada di dalam daily demand zone yang disokong oleh daily structure. Jadi kita nggak usah bingung-bingung di 4 hour time frame. Kita lihat 1 hour time frame. Di 1 hour time frame kita punya leg ini ya. Kita punya leg ini dimana kita bisa expect buy dari situ. Kita tulis 1 hour time frame protected low, dimana kita punya demand zone ini. Oke. Dimana kita bisa nge-expect buy dari sini ya. Dan kalau ini ketembus seperti biasa, kita bisa begini dulu. Tapi karena ya bisa gitu sih, karena ini masih ada jaraknya juga ya dari
protected low ini sama point of interest di 4 hour time frame kita. Oh, daily time frame malah, sorry. 4 hour time frame mah di sini tadi, sama aja, masih di dalam daily time frame. Oke. Kita lihat 15 minute time frame, siapa tahu kita bisa dapat sell. Oh, oke. Menarik. Oh, bukan sih. Bukan. Gue nggak mau anggap itu sebagai struktur. Terlalu fishy. Gue nggak suka. Ini kenapa gold tuh pergerakan harganya selalu gini ya? Gue mau analisa gold yang seharusnya gue berharap untuk si gold ini hype gitu. Ternyata analisanya cuma gini cuy. Kayak nggak ada yang bisa dilakuin gitu. Nggak ada yang kayak misal kita gini terus kita nge-sell dulu, kita nge-expect ini baru gini, kayak pair sebelumnya. Ya sebenarnya ini bisa sih tapi kurang sih ya, jadi kurang hype ini menurut gua. Nggak seru nggak seru anjir ya. Jadi kesimpulannya untuk di gold kita bisa nge-expect buy dari sini ya, atau dari sini ya, karena ini udah daily structure kita, daily demand zone kita ya. Di sini juga ada banyak liquidity. Jadi nah ini yang gue bilang 4 hour time frame nggak usah kita bahas karena ini bisa aja berfungsi sebagai liquidity untuk si overall daily demand zone-nya. Oke, ini kan overall daily demand zone nih yang merah bawah sendiri. Nah, makanya gue nggak nge-consider untuk um, nulis atau ya nulis si 4 hour time frame dan lain sebagainya, si liquidity dan sebagainya maksudnya. Nah, dari 4 hour time frame itu, karena kalau ini di break pun kita juga nggak usah repot-repot mikir karena kita udah ada di dalam daily demand zone yang disokong oleh daily structure gitu guys. Jadi ya menurut gue video gue untuk si all major pairs sama gold ini aja sih guys. Thank you very much for watching. Sorry banget kalau lama, kalau gue banyak bacot ya, kalau mungkin gue cengengesan, karena itu adalah salah satu cara untuk gue biar nggak bosen ya. Ya, jadi thank you very much for watching. See you guys in next video. Peace.